Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahel Agatha dengan NIM 2041201083 dari WSBM kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan dan mereview kembali materi pertemuan pekan ini, yaitu potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai bagaimana potensi maritim yang ada di Indonesia, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih posisi geografis dari Indonesia itu sendiri. Nah, posisi geografis Indonesia di belahan bumi ini berada di daerah tropis yang tepatnya dalam posisi silang antara dua buah benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga diapit oleh dua buah samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, Indonesia terbentang dengan gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke atau dari Miangas sampai Pulau Rote membentuk suatu tanah air Indonesia yang juga disebut sebagai Nusantara atau sering disebut sebagai perairan Nusantara. Nah, kata Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau dan kata Antara yang berarti diapit dua laut dan dua benua. Nah, posisi perairan Nusantara tersebut berpengaruh terhadap kondisi perairan laut dari kedua benua dan samudra tersebut. Nah, perubahan musim dan tekanan udara di benua Asia dan Australia dapat menyebabkan berkembangnya angin musim atau muson di wilayah Indonesia dan selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kondisi umum hujan dan musim kemarau. Nah, pola angin musim dapat mempengaruhi arus laut di bagian permukaan atau sering juga disebut dengan arus permukaan. Nah, berdasarkan dengan buku studi ekonomi maritim yang ditulis oleh Akrimas Estos MM pada tahun 2020, di situ dituliskan bahwasanya pembangunan ekonomi maritim memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menggantikan keterbatasan aktivitas di daratan seperti dahulunya penghasil kayu, rotan, tebu, karet. Nah, maka saat ini aktivitas di wilayah maritim seperti berikut ini dapat kita lihat berikutnya beberapa aktivitas yang ada pada sektor kemaritiman. Nah, yang pertama itu yaitu sektor pelabuhan, kemudian ada sektor jasa transportasi laut, kemudian ada sektor industri perkapalan, kemudian ada sektor perikanan, kemudian ada sektor wisata bahari, ada juga sektor industri manufaktur, ada sektor pertanian, sektor industri migas, sektor perdagangan, sektor pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan SDM masyarakat pesisir, dan sektor pembangunan pengembangan teknologi informasi. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, 11 sektor kegiatan ekonomi ini akan berhasil apabila pemerintah benar-benar mengelola objek ini dengan baik dan serius. Ribuan pelabuhan dengan berbagai ukuran dan fungsi harus dibangun oleh pemerintah atau pihak swasta untuk menunjang aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jutaan alat transportasi yang akan bersandar pada berbagai pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, jutaan ton ikan laut yang harus dikelola dan dimanfaatkan sehingga menghasilkan nilai ekonomis hingga mencapai triliunan rupiah, ribuan pesisir pantai, dan bagian dari pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke berpotensi ekonomi bagi setiap daerah hingga nasional. Nah, ribuan lahan pertanian bahari yang memungkinkan mengangkat perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk segenap lapisan masyarakat. Nah, masih banyak lainnya hingga 11 sektor yang telah saya sebutkan tadi. Jika ditelusuri, 11 potensi yang terdapat di wilayah kemaritiman dapat disimpulkan untuk sementara bahwasanya Indonesia sebagai negara maritim power benar-benar akan terwujud. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui distribusi dan pemetaan potensi sumber daya kemaritiman. Wilayah pesisir di Indonesia kaya akan sumber daya alamnya yang telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu, kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak kualitas 1.
selain menyediakan agroindustri, rekreasi, dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah, berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan laut Indonesia juga memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, hingga agribisnis. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui potensi pembangunan kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu sumber daya yang dapat pulih atau renewable research, kemudian ada sumber daya tak dapat pulih atau non-renewable research, dan juga jasa-jasa lingkungan atau environment service. Nah, potensi yang dihasilkan dari wilayah perairan Indonesia pada tahun 1997 sekitar 36,6 triliun rupiah atau sekitar 22% dari total produk domestik bruto, yang dimana ini juga berkesinambungan dengan karakteristik geografis Indonesia serta struktur dan topologi ekosistemnya yang didominasi oleh lautan, yang dimana telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai mega biodiversity terbesar di Indonesia, yang juga merupakan justifikasi bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara bahari atau maritim terbesar di dunia. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa sumber daya kelautan merupakan kekayaan alam yang memiliki peluang amat potensial dimanfaatkan sebagai sumber daya efektif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya kelautan dibagi menjadi sumber daya yang dapat pulih seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada renewable research, tak dapat pulih atau renewable research, dan juga energi kelautan serta jasa-jasa lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu. Sumber daya yang dapat pulih atau renewable research itu seperti ikan pelagis besar atau kecil, terumbu karang, ikan demersal, hutan mangrove, udang, dan krustasiaa lainnya, ada padang lamun dan rumput laut, ikan hias, dan ikan karang, pulau-pulau kecil, dan masih banyak lagi. Kemudian, sumber daya tak dapat dipulihkan atau non-renewable research seperti ini terbagi dua, menjadi bahan tambang dan mineral, dan minyak serta gas bumi. Untuk bahan tambang dan mineral itu terdiri dari bahan bangunan, garam, pasir besi dan pasir kuarsa, titanium, batu apung, lempung kualim, siderit, kromit atau kromium, mineral radioaktif atau zirkon, serta emas. Nah, kemudian ada yang namanya energi kelautan, di mana ini terdiri dari gelombang, pasang surut, ocean thermal energy conversion, angin, dan yang keempat adalah jasa-jasa lingkungan atau environmental service yang terdiri dari media-media transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim, keindahan alam, penyerapan limbah, serta wisata bahari. Nah, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman di Indonesia juga memiliki beberapa ilustrasi untuk membuktikan bahwasanya ini bermanfaat untuk sumber daya kemaritiman. Yang pertama, ada perikanan tangkap, ada juga perikanan budidaya, ada industri pengolahan produk perikanan, ada industri bioteknologi, ada pariwisata bahari dan pantai, ada pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, ekosistem pesisir dan laut, ini meliputi hutan pantai yang mangrove, padang lamun atau terumbu karang, yang ke-10 merupakan pulau-pulau kecil, dan yang ke-11 ialah benda-benda berharga. Nah, untuk pemanfaatannya, pada setiap sektor kegiatan, ada yang pertama perikanan tangkap. Ini 6,4 juta ton per tahun potensi lestari, maksimum sustainable yield. Yang kedua ada perikanan budidaya untuk budidaya laut atau mariculture sebesar 24 juta HA, 40 juta ton per tahun untuk budidaya pantai tambak, dan 1 juta HA. Yang ketiga, industri bioteknologi kelautan. Ini sebesar 14 miliar dolar US per tahun. Kemudian ada ekstraksi bioaktif substance, omega-3, squalene, biopigment, polisakarida, dan lain untuk industri farmasi, kosmetik, dan makanan minuman genetik engineering, dan bioremediasi lingkungan. Yang kelima ada pariwisata bahari, contoh nyatanya ialah negara bagian Queensland, sebesar 2,5 miliar US. Kemudian juga Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 km. Jika dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan devisa yang cukup besar seperti pertambangan dan energi,
perhubungan laut, devisa untuk pelayanan asing yang sebesar 10 miliar US dollar per tahun. Nah, kegiatan ini juga memberikan kontribusi atau multiplier effect ekonomi lainnya. Kemudian ada industri maritim yang antara lain industri pariwisata, industri perikanan, dan industri perkapalan. Kemudian potensi pulau-pulau kecil ini untuk kegiatan pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Dan juga ada benda-benda berharga bawah laut, khususnya dari kapal tenggelam pada masa lampau. Nah, selanjutnya ada kendala pengembangan ekonomi kawasan maritim. Nah, selama ini dari sektor maritim baru diperoleh produksinya mencapai 3%. Maka patut diduga bahwa pembangunan sektor maritim di Indonesia masih banyak kelemahannya. Nah, beberapa sektor maritim yang perlu dikelola secara profesional serta payung hukum yang jelas adalah regulasi pengelolaan wilayah lingkungan maritim, pengelolaan dan penyediaan. Yang pertama ada lahan kepelabuhanan dan industri perkapalan, kemudian pembangunan pelabuhan, kemudian pengelolaan dan ketersediaan transportasi, penyediaan dan pengelolaan sektor komunikasi, ada juga penyediaan dan pengelolaan sektor industri perkapalan, dan juga penyediaan dan pengelolaan sektor industri migas. Nah, untuk semuanya itu diperlukan pembangunan sektor SDM wilayah pesisir. Nah, untuk memberikan daya saing dengan guna untuk meningkatkan inovasi industri hasil perikanan, meningkatkan inovasi industri hasil pertanian, meningkatkan inovasi industri mangrove, meningkatkan inovasi industri pengelolaan terumbu karang. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya atau IKITS Surabaya, Bi Sujipto mengatakan bahwasanya pentingnya masukan dari masyarakat ke pendidik dalam percepatan ekonomi maritim yang tengah digagas pemerintah. Agar kendala pembangunan ekonomi maritim lebih cepat terlaksana, maka diperlukan yang pertama, perlunya mendorong investasi sektor maritim yang lebih besar. Kemudian ada perlunya percepatan pembangunan infrastruktur serta maritim berupa tersedianya kapal dan pelabuhan, mengingat dilakukannya moratorium izin kapal asing, maka solusinya ialah ketersediaan kapal lokal berkelas dunia. Kemudian ada pemerintah agar memberikan kemudahan dan tawaran investasi serta dukungan perbankan untuk meningkatkan investasi laut seperti membangun sektor migas yang belum dieksploitasi hingga 75% yang berada di wilayah laut. Pemerintah dalam hal ini harus mendirikan banyak perguruan tinggi baru untuk fokus pada sektor maritim, karena Indonesia masih sedikit sarjana yang berbasis pendidikan maritim. Yang terakhir ialah berbagai pihak didorong untuk melakukan riset berskala industri di sektor energi terbarukan berbasis laut. Diperkirakan energi terbarukan saat ini menyimpan potensi lebih dari 200.000. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.